夢ならばどれほど良かったでしょう。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Farinda, NIM 7211417014. Ini adalah channel YouTube pertamaku membahas mengenai materi auditing. Lebih spesifiknya yaitu materi auditing pengolahan data elektronik atau biasa disingkat EDP. Nah, subjudul yang akan kubahas yaitu mulai dari pengertian auditing, assurance, dan pengendalian internal. Dan selanjutnya adalah pengertian dari auditing. Apa sih auditing itu? Auditing adalah suatu kegiatan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif pada peristiwa ekonomi dan hasilnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya adalah pada pemeriksaan laporan keuangan. Pada laporan pemeriksaan keuangan pasti akan dicari bukti-bukti yang secara valid. Apakah perusahaan tersebut melakukan pemeriksaan kecurangan atau tidak, dan hasilnya disampaikan kepada publik. Ini adalah audit internal. Audit internal secara gampang atau secara nyatanya adalah seorang yang bekerja pada perusahaan untuk mengaudit perusahaan tersebut sebelum diaudit oleh auditor eksternal. Gelar-gelar yang diperoleh dari auditor internal meliputi CAA dan CASA. CAA adalah Certified Internal Auditor dan CASA yaitu Certified Information System Auditor. Selanjutnya adalah audit TI atau teknologi informasi. Audit TI yaitu seorang auditor yang mengaudit menggunakan sistem komputer dan berbagai skill-skill yang dimiliki dalam bidang informatika. Selanjutnya juga adalah audit penipuan. Audit penipuan ini adalah audit yang timbul akibat gejala-gejala kecurangan yang amat besar. Contohnya adalah pada kasus Enron, WorldCom. Adalah audit eksternal. Audit eksternal yaitu audit yang bekerja secara independen di luar dari perusahaan dia. Kemudian auditor internal ini tujuannya adalah untuk merilis laporan keuangan secara wajar atau tidak, atau pendapat yang wajar atau tidak. Secara gampang atau secara singkatnya, auditor internal versus auditor eksternal yaitu bila auditor internal bekerja dalam perusahaan, sedangkan auditor eksternal bekerja secara independen di luar perusahaan. Ini adalah audit keuangan. Audit keuangan adalah seseorang auditor yang melakukan pemeriksaan keuangan, kemudian ia menyampaikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Konsep ini sama seperti konsep hakim, yaitu hakim mencari-cari kesalahan, lalu mengumpulkan bukti, dan setelah itu mengeluarkan pendapatnya. Ini adalah jasa atestasi versus jasa asuransi. Jasa atestasi didefinisikan sebagai layanan praktisi untuk mengeluarkan penilaian secara tertulis yang merupakan sebagai tanggung jawab darinya. Kemudian jasa asuransi yaitu layanan profesional dari seorang profesional yang dituntut untuk meningkatkan kualitas informasinya, mau dalam bidang keuangan maupun non-keuangan sebagai pengambilan keputusannya adalah standar kegiatan lapangan. Auditor dituntut untuk satu, kegiatan harus sesuai dengan rencana. Yang kedua, auditor harus mampu dan mempunyai pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal. Dan yang ketiga, auditor harus mendapatkan bukti yang kompetennya yaitu standar pelaporan. Yang pertama, auditor harus menyebutkan apakah menggunakan standar audit berterima umum yang memadai atau tidak. Lalu, apakah laporan keuangan tersebut menggunakan prinsip akuntansi berterima umum yang tidak memadai. Selanjutnya adalah laporan tersebut mengidentifikasi berbagai hal yang tidak mengungkapkan informasi yang secara memadai, dan auditor harus menyebutkan pernyataan dari auditor atas laporan keuangan
tersebut adalah melakukan proses yang sistematis. Dari serangkaian mengumpulkan audit, bukti audit harus dilakukan dengan proses-proses yang sistematis. Ini adalah pernyataan manajemen dibagi menjadi 5. Yang pertama, keberadaan kejadian, kedua, kelengkapan, yang ketiga, hak dan kewajiban, keempat, penilaian atau alokasi, dan kelima, penyajian dan pengungkapan. Lalu mendapatkan bukti. Para auditor mencari-cari bukti untuk mendukung penilaian manajemen, memastikan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Lalu yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil. Tahap ini adalah para auditor mengkomunikasikan hasil tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah risiko audit. Setiap sesuatu pasti memiliki risiko. Nah, hal ini berhubungan dengan audit juga. Risiko audit itu dibagi menjadi 3, yaitu risiko inheren, risiko deteksi, dan risiko pengendalian. Kemudian yang pertama, risiko inheren atau risiko bawaan adalah berhubungan dengan karakteristik unik dari suatu perusahaan tersebut dan sangat sulit untuk diubah. Lalu yang kedua, risiko pengendalian. Hal ini berhubungan dengan pengendalian tersebut lemah atau lemahnya pengendalian yang dilakukan untuk mencari-cari kesalahan. Selanjutnya yang terakhir adalah risiko deteksi. Risiko ini mungkin sangat besar untuk dapat dideteksi oleh para auditor atau dia mencari-cari kesalahan tersebut. Ini adalah peran dari komite audit. Peran dari komite audit ini yaitu berperan untuk menjaga integritas laporan keuangan dari kecurangan-kecurangan yang dibuatnya. Yaitu apa yang dimaksud dengan audit TI. Audit TI ini secara gampang atau secara ringkasnya yaitu seorang auditor yang mengaudit menggunakan sistem komputer. Maka sistem komputer tersebut akan diaudit pula oleh seorang praktisi apakah terjadi kecurangan dalam sistem tersebut. Lalu struktur dari audit ini meliputi perencanaan, sistem pengendalian, dan pengendalian substantif. Nah, pengendalian internal yaitu perusahaan harus diwajibkan untuk membantu dan mempertahankan pengendalian secara memadai. Lalu secara singkatnya nggak usah dijelaskan ya karena terlalu panjang. Yang adalah sistem pengendalian dari internal dari COSO dibedakan menjadi 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini didefinisikan sebagai penentu arah perusahaan tersebut dan kesadaran dari manajemen untuk adanya pengendalian. Lalu yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko meliputi mengidentifikasi, menganalisis berbagai risiko dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini sangat penting untuk sistem penilaian internal. Yang keempat adalah pengawasan atau monitoring. Pengawasan dan monitoring juga dilakukan untuk pengendalian internal juga. Lalu yang terakhir adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan prosedur untuk memastikan bahwa ada tindakan yang tepat yang dilakukan untuk mengambil resiko dalam perusahaan. Penjelasan singkat dari saya dan sangat super duper singkat. Apabila banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.